Kopi. Ya gitu. Oke, kembali lagi teman-teman di Illegal Login. Disponsori oleh Starlink. Starlink betul. Bukan Starlinknya Elon Musk ya. Starlink. Aduh, minuman. Maksudnya itu brand yang saat ini sedang diboikot ya. Cuman ini linknya keliling. Oke. Ini saya mau membahas bahasa Sunda lagi. Academic burnout. Academic burnout. Masya Allah. Kurang keren apa dari orang Sunda coba. Academic burnout. Jadi di sini pembahasannya lebih kepada, dan ini masih sering terjadi ayah. Masih sering terjadi. Kasusnya tuh orang tua tuh memaksa anak gitu ya, dari sisi akademis gitu kan, untuk jadi apa, untuk ya itu tadi, maksudnya ya sekarang kan banyak ya les apa bimbel segala macam semua gitu kan. Nggak salah sih sebenarnya, cuma itu tadi maksudnya turunan-turunannya tuh banyak yang jadi salah gitu, maksudnya banyak yang jadi kurang tepat gitu, dipaksakan dan lain-lain semua segala macam gitu, dan membuat burnout si anak gitu di kondisi saat ini. Nah, ini punya kasus nggak sih ya, maksudnya kan menghadapi banyak orang nih kan, barangkali ada yang pernah cerita sama AA atau curhat sama AA, minta bimbingan psikologis gitu terkait hal ini gitu. Kalau kita 10 tahun terakhir banyak banget, 5 tahun terakhir juga lumayan banyak. Tapi dalam 2 bulan terakhir itu ada 2 kasus yang kedua-duanya udah sampai mau bunuh diri itu loh. Ya, yang satu perempuan, satu laki-laki. Tapi ini dia dari keluarga yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda juga. Sampai mau bunuh diri. Sampai bunuh diri. Ada yang latar belakang agamis, ada yang latar belakangnya biasa aja. Latar belakang agamis ada. Gitu. Bahkan dulu ya pernah ada sampai seorang anak yang stres banget karena orang tuanya nuntut dia hafiz. Iya. Dan agak miris sih ya, karena di akhir itu anaknya sampai kemudian nggak mau sekolah kecuali sekolah umum, dan dia pengen ngelepas jilbab, padahal sebelumnya dia sekolah di pesantren yang bercadar ya. SMA itu dulu, tapi memang kayak situasi seperti ini ya, academic burnout itu sesuatu yang memang tidak akan bilang ini sering, karena juga tidak berharap ini banyak terjadi. Tetapi itu dalam setiap tahun ada aja kejadian. Dan itu pun juga yang di lingkaran AA gitu. Bagaimana yang di luar sana gitu kan? Di luar sana itu ya juga tidak tahu ya. Tapi sepertinya banyak juga orang-orang di luar sana yang ya terjadi gitu tanpa sepengetahuan kita sih. Gitu miris ya sebenarnya, karena kita seringkali ngasih tahu anak itu bukan aset dunia. Anak itu adalah aset akhirat. Kita menjadikan anak sebagai aset akhirat harus, tetapi yang akhirat juga jangan didorong-dorong, jangan ditarik-tarik ke dunia juga gitu gitu. Seringkali itu ya. Ada beberapa orang misalkan kayak tadi tuh ya, kita pengen anak kita ngasih mahkota surga, sehingga masukin anak kita biar jadi hafiz, atau kalau pengen masuk surga mau usaha juga sendiri kali ya itu. Iya. Maksudnya anak kita insya Allah kita usahakan dia menjadi seorang hafiz, cuma nggak usah juga pakai tuntutan yang itu membuat anak kita menjadi burnout. Itu kan ya, artinya kan itu ekspektasi kita melampaui melampaui kapasitas. Ini yang perlu kita pahami gitu Iya. Sebelum kita membangun ekspektasi, kita harus memahami dulu kapasitasnya nih. Nah itu termasuk ke diri sendiri juga tuh ya. Seringkali itu tadi ya, seringkali kita tuh berekspektasi sangat tinggi, tapi malah tidak menyesuaikan itu dengan realita yang ada gitu. Betul. Kita sebagai orang tua, sebelum kita memasang ekspektasi kita kepada anak, kita harus paham nih dulu kapasitas kita sebagai orang tua, apakah sudah ada di level itu atau belum. Betul. Gitu. Iya. Kan anak itu yang paling mereka inginkan lah daya dukung dari orang tua ya. Iya. Dan ketika anak-anak masih kecil, mereka akan buta terhadap betapa toksiknya orang tua mereka. Jadi ketika mereka tahu itu adalah orang tuanya, mereka akan langsung menganggap apapun yang dilakukan orang tua itu benar. Nurut gitu. Bukan berarti mereka menolak, tapi mereka tidak punya pilihan. Tapi usia SMP sudah mulai terjadi pembangkangan, usia SMA mereka sudah berani menolak. Gitu ya. Dan kita sebagai orang tua jangan terus merasa aman ketika
anak kita kecil enggak kok, dia baik-baik aja, saya mau kayak gini juga mereka nurut kayak gimana gitu ya. Jadi yang ini kejadian yang lainnya lagi, bahkan ini sudah bukan lagi orang Islam doang ya, karena kan yang datang ke AA juga bukan cuma orang Islam ya, yang kemudian mereka datang ke kita bilang oh anaknya baik-baik aja dulu waktu kecil SMP, pas kuliah ternyata luar biasa. Ada lagi yang dia selalu juara umum, dia pernah mendapatkan olimpiade. Terus ketika lulus bangku kuliah, entah karena ada satu momen gitu ya, tiba-tiba si anak ini nggak mau keluar dari kamarnya. Dibilang gila enggak, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa diajak makan. Tapi kalau udah mulai diajak serius, anak itu langsung teriak-teriak, ngejambak-jambak rambutnya sendiri, menyakiti diri sendiri, mukul-mukul, terus kemudian lari ke kamarnya nutup pintu. Udah kayak orang gila. Nah, itu banyak terjadi. Dan itu ternyata salah satu hal yang paling banyak gitu ya, penyebabnya adalah karena academic burnout gitu. Paling banyak tuh ya. Itu ya, kita ngobrolin di sini aja, di tempat kita sekarang parkir, di kawasan perumahan mewah ini. Ya ini nggak mewah amat sih, ada yang lebih mewah ya. Iya sih. Di sini aja udah ada beberapa klien gitu bang, gitu ya. Ada yang mereka melanjutkan gitu ya, sampai itu ada yang kemudian juga nggak mau lanjut lagi karena orang tuanya malu dan lain sebagainya gitu kan. Ya gitu, ya udah, kita mah diminta bantuan sampai tuntas. Alhamdulillah, insya Allah kita bantu. Enggak juga nggak apa-apa, alhamdulillah juga. Berarti amanah selesai. Betul. Tapi di sini aja banyak yang seperti itu. Apalagi di luar sana gitu ya. Kan kalau sekarang mah kalau untuk daerah luar itu udah langsung kasih tahu teman ya, ini tolong bantu nih daerah sono gitu, karena udah kejauhan kan. Gitu. Jadi banyak tuh orang-orang yang ada di fase itu kasihan banget. Dan itu nggak cuma tadi tuh satu fase usia, gitu ya. Kan kadang-kadang orang tua tuh suka ngebanggain ya, ini anak saya pinter banget, juara umum terus. Nah iya itu tuntutan, jadi ada tuntutan sosial juga gitu. Betul. Dalam hal tersebut. Tahu-tahu anaknya pas lulus kuliah ngunci diri. Gitu, padahal berprestatif itu. Padahal udah dibangga-banggain lah gitu kan. Luar biasa. Kalau udah kayak gitu kan nyesel kan? Jadi bumerang itu. Nyesel nggak kalau udah kayak gitu? Nyesel. Nyesel banget. Tapi kalau dia ada rasa nyesel sih alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, yang ada malah semakin menyalahkan, itu yang repot tuh. Ada beberapa juga yang kemudian bilang, saya mah nggak pernah ngerti Pak Deddy kenapa bisa kayak gini. Saya sudah, yang dibahas itu saya. Betul. Kayak gitu. Tapi kemudian pas akhirnya kita kasih tahu kayak gini, ada yang nerima, ada yang nolak, ada yang kemudian ngusir juga. Ngusir Gitu loh. Cocok. Jadi ya udahlah, toh kita mah kan cuma fasilitator ya. Kayak gitu, biasa aja. Jadi itulah kelakuan manusia. Gitu. Ya, dan academic burnout ini ya luar biasa lah. Kayak gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, untuk untuk si orang nih yang sedang mengalami academic burnout, dan ya mudah-mudahan saat ini mungkin sedang menonton atau dia masih bisa berpikir dengan sadar, tapi memang maksudnya masih merasa bahwa tapi tahu bahwa kondisi yang dia alami saat ini adalah kondisi yang menyakitkan gitu. Ini menyelesaikannya seperti apa gitu, maksudnya memutuskannya seperti apa nih, memutus rantai ini bagaimana nih gitu. Yang pasti emang kalau emang ada teman-teman yang sama seperti itu ya, teman-teman jangan sampai kalah oleh godaan-godaan di dalam diri ya nggak, yang kemudian membuat kita demotivated, karena teman-teman tuh tidak pernah seburuk itu, kita tidak pernah serendah itu, kita tidak pernah seburuk itu, gitu. Kita juga masih punya value, gitu. Kan nilai kita masih punya nilai. Gitu. Nah kemudian mulai sekarang bangun nilai berdasarkan kapasitas kita, jangan melampaui itu semuanya. Gitu. Jadi jangan membangun ekspektasi yang tinggi, jangan membangun ekspektasi kita berdasarkan tuntutan dari orang yang mungkin tidak mengenal kita. Gitu ya. Atau kalau memang yang memberikan tuntutan lebih itu adalah orang tua, nggak apa-apa juga ya, kita tetap berhak membangun ekspektasi berdasarkan kapasitas diri kita. Kalau orang tua kita belum paham, nggak apa-apa, biarkan mereka juga melihat seiring berjalannya waktu. Kalau mereka belum bisa mengakui kita saat ini, tadi ya, setidaknya kita masih bisa untuk mengakui diri kita. Itu udah lebih dari cukup kok ya. Tapi kalau diri kitanya udah nolak, itu udah berat. Gitu. Jadi kitanya dulu yang terima. Kalau kita merasa diri kita gagal, nggak apa-apa ya. Manusia itu memang sudah sewajarnya kita menghadapi kegagalan.
Karena untuk jadi sukses sudah pasti ada kegagalan-kegagalan yang harus kita pijak. Betul. Gitu ya Bang ya. Betul. Jadi kegagalan itu bukan sebuah kata akhir, justru kegagalan adalah langkah awal kita untuk semakin dekat dengan kesuksesan. Yang ada orang yang butuh 5 kali pijakan, ada yang butuh 10 kali pijakan. Tapi insya Allah semakin banyak pijakannya, kita semakin kuat. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang ada di posisi itu, insya Allah ya, ini adalah sebuah langkah yang sebenarnya rasa sakit ini adalah sebuah pijakan baru kita yang sangat kokoh untuk bisa kita tapaki lebih lanjut. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut terlihat jelek, tidak usah takut terlihat buruk, tidak usah takut terlihat gagal di depan orang lain, apalagi di depan teman-teman. Nah, Kalau perlu kita stop medsos dulu, nggak apa-apa, stop aja dulu. detox dulu kita ya. Detox dulu untuk Detoksifikasi beberapa adalah waktu. membuang racun teman-teman ya. Betul. Jadi detox sosmed boleh juga kita stop dulu ya kan. Jangan langsung dibuat saya akan seumur hidup, nggak usah ngomong kayak gitu, biasa aja. Dan nggak perlu juga mau bikin konten saya pamit nih. Nggak perlu. usah. Ada kan lagi. Kenapa emang gitu? Karena banyak yang pamit-pamit. Ada. Nggak usah. Ada teman-teman. YouTuber begitu bikin saya pamit balik lagi tuh balik Oh. lagi. Nggak tahu kita mah. Ada. Tapi intinya begitu ya teman-teman. Jangan ngejudge kejadian hari ini adalah selamanya, enggak. Betul. Kalau hari ini kita memang perlu untuk detox sosmed ya hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, ya tunggu aja sampai situasi membaik, insya Allah kita juga akan membaik kok. Iya. Gitu ya. Ya nggak perlu impulsif juga ya, maksudnya yang kayak Iya. saya mau berhenti total nggak mau ini lagi. Kalau misalnya emang bisa begitu ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya yang tadi kayak kita bahas ya, kalau misalnya emang Masih ada pengen orang lagi? yang masih pengen lagi, ya jangan juga yang kayak anti banget karena itu lingkungan sosial kan. Betul. Lingkungan sosial masa kini ya sosial media itu gitu. Jangan sampai malah jadi nanti mengganggu ke depannya gitu loh. Kayak saya sudah mengkhianati diri sendiri, saya merasa gagal. Enggak gagal. Siapa Ya. yang mengkhianati diri sendiri siapa? Ada suka begitu no. Iya. Gitu ya. Anak-anak zaman sekarang itu ketika mereka pengen benar-benar pure gitu kan, kayak taubat aja nih no nih. Mohon Ya. maaf nih yang datang ke Aan nih ya. Ya, Mungkin ya. dia agak-agak jorok nih ya. Ada orang yang ngerasa pokoknya saya pengen taubat, nggak mau lagi masturbasi gitu kan. Ya. Terus ternyata kejadian setelah 6 bulan dia akhirnya jatuh kayak gitu lagi, tuh tergoda. Kan dia merasa gagal tuh ya. Betul. Ditambah lagi kemudian dia ngedenger ayat-ayat yang menjelaskan tentang dosa-dosa masturbasi. Ya. Kayak gitu. Terus kita bilang, enggak, kamu nggak gagal, 6 bulan tuh kamu berhasil. Ini sekarang kayak gini lagi, ya barangkali di mana manusia akan selalu ada salah dan dosa, ya nggak? Betul. Bukannya kita membenarkan kejadian itu, tetapi jangan sampai kejadian itu membuat kita merasa gagal karena kita sudah berhasil kemarin 6 bulan. Betul. Ya, justru rasa bersalah ini kita jadikan sebagai modal supaya kita juga bisa lebih kuat lagi pada periode berikutnya. Betul. Kayak gitu ya. Betul lah. Banyak tuh Bang kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Anak muda udah ngerasa gagal, udahlah nggak jadi lah. Karena tobat juga percuma, balik lagi. Akhirnya makin tuh. Makin Makin deh. kocak kayak kan ya. Iya. Kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya termasuk academic burnout, cuma dalam versi yang bukan akademik. Iya, bukan apa Gitu ya. sebutannya. Ya, lebih ke ya seperti itulah ya. Seperti itu. Kurang lebih. Ya. Seperti itu. Kalau dari sisi itu kan tadi kan dari sisi anak ya. Kalau dari sisi orang tua udah jelas lah ya. Jangan seperti itulah ya. Cuma barangkali apa ya, no, ketika kadang-kadang kita orang tua itu kan uniknya luar biasa, gengsinya kan gede. Iya. Kalau sudah merasa benar dengan suatu hal, apalagi dia merasa anak itu adalah milik dia sendiri. Dan itu tadi ya, bahwa ridho Allah dan ridho orang tua, kalimat-kalimat seperti itu tuh sebenarnya. Kalimat-kalimat seperti Padahal itu kan pernah bilang sama saya, itu kan hadis yang sebenarnya untuk si anak kan gitu. Jadi anak menghargai orang tua banget nih. Tapi kalau hadis untuk anak itu dipakai sama orang tua ya bumerang. betul. Gitu. Kayak hadis buat istri dipakai buat suami. Ah, Jadi akhirnya si iya. suaminya jadi toksik aja ke istrinya. Iya, Sebaliknya hadis buat suami dipakainya oleh istri gitu. betul. Karena saya kemarin baru baca juga. Jadi kayak Dr. Aisyah Dahlan kan beliau sering membahas tentang bagaimana istri yang baik di rumah dan segala macam dari sisi pengetahuan beliau ya. Kan beliau kalau nggak salah ada gelar sertifikat CHT atau apalah CHT. segala macam. Nah, ada yang bikin bikin thread lah gitu. Dia bilang kalau nonton Dr. Aisyah Dahlan tuh rasanya jadi istri tuh capek banget gitu loh. Jadi maksud saya ya ya itu tadi gitu, maksudnya melihat situasi, maksudnya melihat ilmu tuh
bukan dengan kacamata ilmu gitu, melihat ilmu tuh dengan kacamata ego gitu kan. Jadi ya Oh iya. jadi kayak gitu maksud saya tuh jadi Iya. kayak ya apa kurang lebih mirip-mirip gitu sama yang tadi kita ini juga gitu bahas. Ya itu tadi dari sisi orang tua jangan ini juga gitu. Iya, tapi insya Allah juga nanti banyak juga kok orang tua yang sadar, apalagi kalau ngelihat nih ya, kan dulu kalau generasi baby boomer, Gen X, milenial udah agak beda. Itu kan biasa dengan lingkungan yang agak tertutup gitu ya, No, Iya. ya, gitu. Tapi kalau udah mulai dari milenial dikit-dikit dan juga Gen Z, mereka udah masuk ke orang-orang yang terbuka. Gitu. Ada beberapa orang yang emang pas di awal egonya gede banget, tapi kemudian bisa dikikis dengan realita. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan termasuk yang dari sini juga ya teman-teman. Iya. Teman-teman yang mendengarkan ini mungkin di awal kayak ngerasa ada penolakan dikit-dikit ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau kita gitu terus kan kita jadi susah berkembang ya. Jadi kita terima dikit-dikit ilmunya, kita amalkan apa yang bisa kita amalkan, dan barangkali pelan-pelan aja. Itu ya. Betul. Insya Allah. Siap. Oke. Alam bisa. Kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan tentang Apa? academic burnout, Academic burnout. bahasa Sunda lagi ya. Nah, Oke, kita tutup saja topik kita pada kali ini. Sampai jumpa di Lega Login selanjutnya ya. Dadah.